Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kami doakan semoga kalian semua sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kami mulai videonya, kami harapkan kalian berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, lanjut eksekusi filmnya. Malnazidos. Film ini berlatar pada tahun 1930-an, menceritakan kehidupan mencekam di tengah perang saudara di Spanyol. Situasi itu pun ditunggangi oleh pasukan Nazi yang bereksperimen dengan menggunakan senjata biologis kepada mereka. Film kami mulai saat seorang pria diikat di bagian matanya dan ia bersiap untuk dieksekusi mati, tetapi langsung dibebaskan oleh sang paman yang juga seorang jenderal. Pria tadi bernama Jan Lozano atau Han, sang pemeran utama di film ini. Sang paman memang sengaja membebaskan Han untuk diberikan sebuah misi penting. Dia ditugaskan untuk membawa sebuah amplop rahasia yang ditujukan kepada Kolonel Alarcos. Hal itu guna membebaskannya dan membersihkan nama baik Han. Han akan ditemani oleh De Cruz, prajurit muda yang sangat minim akan pengalaman. En Boiro todos somos vírgenes, mi capitán. Han dan De Cruz pun pergi memulai perjalanannya. Meskipun Han tampak tak menyukai De Cruz yang terlihat penakut dan banyak berbicara. Tranquilo, chaval. Te prometo que no nos va a pasar nada. Petualangan mereka dimulai saat Han nekat melintas di wilayah kekuasaan pasukan pemberontak. Mereka yang asik mengobrol teralihkan saat ada pertempuran antara dua pesawat. Han yang memutuskan untuk menolong pesawat yang tertembak jatuh pun mencoba mencarinya. Échate a un lado. Ketika mereka berhasil menemukan bangkai pesawat dan pilotnya yang tewas tergantung di pepohonan, mereka justru ditangkap oleh para pasukan pemberontak yang dipimpin Ser San Luis dan wakilnya Mata Kuras. ¿Mata curas? ¿Tienes algo que decir, Facha? Nada, que es un... Sesaat sebelum mereka pergi, pilot yang tergantung tadi tiba-tiba bangkit dan menyerang salah satu prajurit. Mereka pun membabi buta menembakinya. Alhasil, pilot tadi berhasil dilumpuhkan. Prajurit yang diserangnya pun terpaksa ditembak mati. Sesampainya di camp, mereka terkejut karena semua telah tewas dan seperti telah terjadi penyerangan di sana. Sesaat kemudian, semua korban tewas tadi pun mulai bangkit dan menjadi zombie yang mulai menyerang mereka. Mereka pun terpaksa kabur dari sana dengan menaiki sebuah perahu menuju pulau seberang. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh zombie berwujud wanita gemuk berdaster, disusul oleh zombie lainnya yang bermunculan. Di pertempuran kali ini, satu dari mereka lagi-lagi menjadi korban zombie-zombie kelaparan. Mereka pun meneruskan perjalanan hingga malam harinya mereka menemukan sebuah rumah dan mencoba singgah di sana. Namun ketegangan terjadi antara mereka dan penghuninya, yaitu Letnan Jurel, prajurit muslim Rafir, dan seorang biarawati bernama Sor Flor. Antes deberías quitar el seguro. Pada akhirnya mereka bisa berdamai dengan situasi yang sulit tadi. Mereka pun mulai mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi saat Así que el que itu. crea que le va a ir mejor por su cuenta, que se largue. Keheningan malam terpecah saat Muslim menembakkan senjatanya ke zombie-zombie yang mulai berdatangan dan menyerang. Mereka yang terdesak pun melanjutkan pelariannya dengan meledakkan zombie-zombie yang terjebak di dalam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok zombie yang terjebak di pagar pembatas bertegangan listrik. Dari situ mereka juga mengetahui bahwa mereka berada di zona yang telah diisolasi oleh pihak sekutu. La mala es que nosotros estamos en la parte equivocada del mapa. Sersan dan Mata Kuras yang mengenali zombie tersebut sebagai temannya merasa tak tega untuk membunuhnya.
hingga akhirnya Han lah yang menembak zombie itu. Akhirnya mereka sampai ke sebuah pemukiman, namun di sana tampak sepi tanpa adanya tanda kehidupan. Mereka menemukan seorang mempelai wanita yang ketakutan. Saat wanita itu menceritakan yang terjadi, mereka sadar bahwa mereka tak hanya memerangi Nazi dan sekutu, tapi juga melawan para zombie. Di tengah perbincangan mereka mendengar adanya pergerakan dari luar. Saat akan menutup akses masuk, mereka dihadang oleh Jaime yang berkhianat. Tapi justru dialah yang tewas dan menjadi santapan para zombie kelaparan. Saat pintu sudah tak bisa menahan para zombie, mereka pun kabur melalui terowongan bawah tanah. Di sana sang wanita mempelai tadi berubah menjadi zombie dan hampir saja berhasil menginfeksi Muslim. Akhirnya wanita tadi terpaksa ditembak oleh Mata Kuras. Mereka semua berhasil lolos, tetapi sayangnya Suster Flor yang terinfeksi tadi memilih untuk tinggal dan menghadang zombie-zombie tersebut. Setelah dirasa aman, mereka berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Han yang menyadari The Cruz menghilang, kemudian senang melihat The Cruz yang datang membawa sebuah kendaraan. Mereka pun berangkat kembali menuju Las Aguilas. Sesampainya di sana, Han mencoba menemui pamannya dan meminta izin agar mereka bisa masuk. Namun dia menolaknya. Sang paman yang mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan Han malah dibunuh oleh jenderal Nazi kepercayaannya. De Cruz, pemuda yang terinfeksi saat dia mencuri mobil tadi, memiliki rencana mengakhiri hidupnya dengan sebuah aksi bom bunuh diri untuk melumpuhkan penjaga dan merubuhkan pagar kawat bertegangan listrik. Setelah aksi De Cruz tadi, mereka berhasil sampai ke terowongan dan menyelinap masuk ke stasiun kereta batu bara yang juga menjadi markas persembunyian pasukan sekutu. Disusul para zombie yang langsung menyerang membabi buta, membuat keadaan di sana menjadi sangat chaos. Di scene ini banyak menampilkan aksi dari keahlian bertempur mereka yang mencoba mengalahkan zombie-zombie hasil eksperimen Nazi itu. Hingga akhirnya Muslim ditarik oleh rombongan zombie kelaparan yang jumlahnya semakin bertambah banyak. Kekacauan tadi akhirnya menyisakan mereka bertiga. Han dan Mata Kuras berhasil menemukan ruang laboratorium Jenderal Nazi. Kemudian mereka pun membunuhnya. Han yang tak sengaja terkena gigitan zombie pun harus merelakan tangannya diamputasi oleh Mata Kuras. Sersan Louis yang sedang berusaha menghidupkan mesin kereta menjadi panik ketika para zombie merangsek berhamburan ke arahnya. Akhirnya dia pun menyerah pada keadaan dan memutuskan untuk menyusul Suster Flor ke alam baka. Kereta pun berhasil melaju menghindari ledakan yang sudah direncanakan oleh pesawat tempur milik sekutu. Karena mereka tidak ingin senjata biologis ciptaannya itu ditiru oleh pihak lainnya. Sementara Muslim yang ternyata masih hidup tanpa luka sedikit pun berhasil menaiki kereta yang melaju itu. Ketika Mata Kuras terbangun, gadis itu ternyata berada di atas tubuhan.
Mereka selamat karena berhasil masuk ke bunker buatan yang berada di atas kereta. Film ditutup dengan perpisahan keduanya di hamparan padang rumput yang luas. Espera. Al menos dime tu nombre. ¡No puedo seguir llamándote Matacuras! Itulah tadi sedikit pembahasan film dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga penyampaian kami tadi mudah dipahami dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.